Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya. Nah, untuk materi hari ini mengenai regresi dengan variabel intervening. Nah, jadi materi hari ini masih membahas regresi ya, dimana materi sebelumnya kita sudah membahas regresi moderating ya. Untuk kali ini saya akan membahas regresi dengan variabel intervening. Ada yang menyebutkan juga sebagai variabel mediasi. Nah, variabel intervening adalah variabel perantara atau mediasi. Ya, berbeda ya dengan moderasi. Kalau moderasi itu untuk memperkuat atau memperlemah, kalau mediasi sebagai perantara. Jadi jangan sampai salah menggunakan. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan yang namanya analisis jalur atau biasa dikenal dengan path analysis. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas atau pengaruh antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori. Ya, hubungan kausalitas tersebut ya antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. Ya, jadi kita menempatkan posisi adanya variabel intervening di sini itu berlandaskan teori ya, bukan kita membuat sendiri atau mengarah sendiri ya, tetapi harus dilandasi dengan teori. Dalam menggambarkan diagram jalur perlu diperhatikan arah anak panahnya ya. Anak panah itu ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Untuk satu arah digunakan untuk regresi atau kausalitas, sedangkan untuk dua arah itu untuk korelasi. Jika dalam model terdapat dua variabel independen, nah independen bisa juga disebut sebagai eksogen. Nah, kalau dependen berarti endogen. Nah, maka antar variabel independen tersebut harus dihubungkan dengan panah dua arah atau korelasi. Jadi kalau ada dua independen, kemudian ada intervening, ada dependen. Nah, yang independennya di sini kan ada dua harus dihubungkan dengan tanda panah korelasi. Setiap variabel dependen atau endogen akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini, di mana berfungsi untuk menjelaskan jumlah varians yang tidak dapat dijelaskan atau unexplained variance oleh variabel itu. Nah, kalau untuk rumusnya bisa dilihat E sama dengan akar 1 dikurangi R kuadrat. R kuadrat di sini dalam hal R square. Nah, R square nanti bisa dilihat ketika kita sudah mengolah datanya. Nah, jadi kalau E di sini atau unexplained variant itu biasanya variabel-variabel yang mungkin tidak digunakan atau dipakai dalam penelitian kita. Ya, jadi yang mempengaruhi endogen di penelitian kita atau dependen di sini kan hanya terbatas ya, jadi nggak semua variabel independen dimasukkan di sini ya, karena variabel-variabel yang tidak dimasukkan di sini akhirnya terangkum dalam E di sini unexplained variance. Nah, ini untuk gambarnya panel A itu hubungan langsung X mempengaruhi Y. Jadi ketika nanti ada variabel intervening atau mediasi, tentunya nanti akan ada yang namanya pengaruh tidak langsung karena ada mediasi di sini. Nah, untuk panel A ini tidak ada mediasi ya, jadi X langsung berpengaruh terhadap Y atau pengaruh langsung. Sedangkan untuk panel B di sini muncul adanya hubungan tidak langsung. Nah, bisa dilihat kalau tadi tanpa mediasi X ke Y, karena ada mediasi. Nah, di sini sebagai perantara X bisa langsung ke Y, X juga bisa juga
melalui atau perantara dari X ke mediasi baru ke Y-nya. Ya, jadi ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, misalkan saya contohkan yang gampang saja, kalau kita dulu ya, zaman dulu kalau mau ngirim kabar ke keluarga atau kerabat jauh itu biasanya kita menuliskan sepucuk surat ya. Jadi dari kita tulis surat kemudian diantarkan ke kantor pos ya. Nanti atau Pak kurirnya akan mengantarkan ke kerabat kita yang rumahnya jauh. Jadi posisi di sini saya sebagai variabel independennya, kemudian kantor pos atau kurir dari pos ini sebagai mediasinya atau perantara baru ke Y-nya atau kerabat kita. Contoh sederhananya atau ilustrasinya seperti itu. Nah, tadi dijelaskan tadi ya di awal, kalau ada endogen itu nantinya diikuti dengan unexplained variance. Nah, bisa dilihat di sini ada bulat ya, ini menunjukkan unexplained variance. Nah, kenapa di mediasi juga ada? Jadi kan tadi Y itu kan sebenarnya yang mempengaruhi kan nggak cuma dari X dengan M ya, ada variabel-variabel yang lain yang sepertinya bisa mempengaruhi juga terhadap Y tetapi tidak dipakai di penelitian kita. Nah, makanya di sini ada ini E2 di sini, jadi variabel-variabel yang kemungkinan bisa mempengaruhi tetapi tidak tercover dalam penelitian kita. Begitu juga yang mediasi. Kenapa di sini ada E1 ya atau unexplained-nya? Nah, karena di sini mediasi pun kan juga ada yang dipengaruhi X mempengaruhi mediasi. Nah, jadi yang mempengaruhi M ini kan tidak hanya X saja kan, tetapi ada variabel yang lain yang tidak tercover. Nah, di sini ada E1. Nah, nanti untuk pengujiannya sendiri ya, karena kita menggunakan masih pakai SPSS, berarti nanti pengujiannya kita pisahkan ya per substruktur, karena nggak mungkin nih ya langsung diolah jadi satu, jadi ada per tahapannya. Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel. Namanya Sobel pada tahun 1982 yang dikenal dengan uji Sobel atau Sobel test. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsungnya tadi ya, dari X ke mediasi dulu baru ke Y-nya. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka perlu menghitung nilai T. T hitungnya bisa dilihat di rumus ini ya. T hitung, jika nilainya T hitung lebih besar dari T tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Jadi kalau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, jadi kita bandingkan, kalau nilainya lebih besar T hitung maka dikatakan adanya pengaruh mediasi atau adanya perantara. Nah, perlu yang kalian ketahui ya, ada asumsi Sobel test di mana memerlukan jumlah sampel yang besar. Jadi jumlahnya sebaiknya besar. Jika jumlah sampel kecil maka hasilnya kurang konservatif. Nah, di sini ada kasus ya, ada judul penelitian pengaruh profitabilitas terhadap return saham dengan CSR Corporate Social Responsibility sebagai variabel intervening. Ya, kalau dari judul sendiri sudah kelihatan bahwa ini nanti akan menggunakan regresi dengan intervening. Ada juga judul yang tidak menyebutkan intervening tetapi hanya menyebutkan mediasi ya, atau mediator. Nah, kebetulan ini datanya data sekunder karena berasal dari data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2011. Nah, kita buat kerangka pemikirannya atau diagram jalurnya. Nah, profitabilitas tadi ya berpengaruh terhadap return saham. Kemudian muncul adanya CSS sebagai mediasi. Jadi gambarnya seperti ini, profitabilitas dari return saham itu pengaruh langsung,
pengaruh tidak langsungnya profitabilitas ke CSR kemudian ke return saham. Jangan lupa di sini ada unexplained variance-nya ya di return saham dan CSR. Hipotesisnya apa? Yang pertama profitabilitas ya dari sini ke return saham punya pengaruh positif. Kemudian yang kedua kita mau menguji apakah memang CSR ini memediasi ya hubungan profitabilitas dengan return saham. Nah, langkah yang pertama nanti ya kita pengujiannya dipisahkan dulu. Yang pertama dari profitabilitas ke CSR. Nah, posisi CSR di sini nulis sebagai variabel endogen atau dependent. Ya, karena harus dipisah-pisah, nggak bisa dimasukkan sekaligus. Ya, profitabilitas ke CSR di sini ada unexplained-nya, variance. Nah, kalau dibuat persamaan seperti ini, CSR sama dengan B1 profitabilitas plus E1-nya. Jadi kalau untuk intervensi nanti kita menggunakannya dari hasil olahan itu pakainya yang nilai standardized koefisien ya, berbeda dengan yang regresi biasa atau berganda. Biasanya kan Y sama dengan A plus B1 X1 bla 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 gitu ya. Kalau ini kan ya Y sama dengan langsung B1 nah apa gitu ya, terus ditambahkan dengan E nya atau unexplained variant. Kalau yang kedua nanti berarti kita juga harus mengolah yang kedua, CSR profitabilitas terhadap return saham. Nah, kalau pengen tahu lihat berapa kali ngolah gitu ya, biasanya ciri-cirinya dari nilai ada E nya. Nah, saya kembali lagi. Nah, ini ya di sini ada 2, berarti kita ngolahnya 2 kali. Yang pertama dari CSR, saya ulangi lagi nih ya. Yang mempengaruhi CSR apa saja? Hanya profitabilitas. Makanya tadi di langkah pertama profit dengan CSR. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi return saham, karena di sini ada unexplained ya. Dari mana saja? Ada profitabilitas, ada CSR. Nah, makanya langkah kedua seperti ini, CSR dan profit terhadap return saham. Kalau dibuat persamaannya bisa dilihat ya, ini return saham atau yield-nya sama dengan B1 CSB. Ini bisa dibalik ya, B1 profitabilitas plus B2 CSR plus E2-nya. Itu untuk persamaan kedua. Nah, nanti akan ada pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Nah, pengaruh langsung dan tidak langsung itu diambil dari mana? Nanti hasilnya dari output ya. Pengaruh langsung sama dengan P1. P1 itu di mana? Jadi ini jumlah pengaruh nilai pengaruh langsungnya ini dari profit ke return, nilainya P1. Kemudian tidak langsungnya bagaimana? Dari profit CSR ke return saham. Berarti tinggal hasilnya ini P2 dikalikan dengan P3, itu nilai pengaruh tidak langsung. Nah, ini jadi pengaruh 1 P1, pengaruh tidak langsung profit CSR return P2 kali P3. Nah, kalau total pengaruh tinggal ditotalkan baik pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, dibuka dulu untuk datanya, ada saham, ada profitabilitas, ada CSR. Klik analyze, pilih regression, pilih linear. Nah, yang kita masukkan apa? Lihat tadi yang pertama CSR sebagai endogen atau independentnya, kemudian ada profitabilitas. Kalau kalian bingung, silakan kalian lihat tadi diagramnya dulu ya, per substrukturnya bagaimana, biar nggak salah memasukkan dependent independennya. Langsung diklik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti yang akan dipakai itu tabel model summary dan tabel koefisien.
hasilnya seperti ini. Nanti yang dipakai model summary sama nilai koefisien. Model summary nanti digunakan untuk menghitung nilai E-nya tadi, ya, unexplained variance-nya di R². Kemudian kalau untuk hipotesisnya, ya, sekaligus pengaruh langsung dan tidak langsung, diambilnya dari nilai di tabel koefisien. Langkah berikutnya yaitu langkah yang kedua, kita regresikan lagi, analyze regression linear. Nah, kita reset dulu biar kosongan dulu. Nah, kalau yang ini apa tadi? Yang dimasukkan return saham dependent, CSR dan profitabilitas ke independen. Tinggal di OK. Nah, hasilnya nanti juga sama seperti ini. Ya, ada model summary sama koefisien nanti yang kita gunakan untuk analisis dan pembahasan. Nah, kita masuk yang pembahasan yang pertama. Yang pertama kali kita olah, ya, langkah pengujian yang pertama tadi saya bilang yang dipakai itu model summary dengan koefisien. Nah, model summary digunakan untuk menghitung unexplained variance-nya. Ini yang S1 nya lihatnya di R² yaitu 0,803. Kita masukkan ke rumus, akar 1 dikurangi 0,803, ya, hasilnya 0,44. Nah, kemudian kita menggunakan koefisien di kolom standardized koefisien bagian beta, dimana nilai ini akan dimasukkan ke dalam persamaannya. Yang pertama di sini, ya, CSR ini, ya, dependennya ini kan sama dengan Y kan, CSR sama dengan di sini 0,89 profitabilitas plus E1 nya sebesar 0,44. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, kemudian kita masih menggunakan tabel koefisien, yaitu masih nilai standardized dengan nilai sig-nya. Kita harus tahu dulu, ya, apakah memang variabel independennya itu memiliki pengaruh nggak ke dependen maupun ke mediasinya, ya. Kita pastikan dulu apakah mempengaruhi atau tidak. Nah, bisa dilihat ini yang langkah yang pertama dari profit ke CSR, nilainya sebesar 0,896. kemudian dilihat nilai sig-nya sebesar 0,000, kita bandingkan dengan 0,05. Karena nilainya kurang dari 0,05, maka dikatakan profitabilitas itu mempengaruhi CSR. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa mediasi maupun independennya berpengaruh terhadap dependennya. Nah, untuk berikutnya ini hasil yang kedua, sama juga langkahnya, ya, menghitung nilai E2 nya, ketemunya 0,529. Kemudian di sini dibuat persamaan return saham sama dengan 0,370 profitabilitas ditambah 0,501 CSR plus 0,529 sebagai E2 nya. Nah, kemudian untuk nilai standar base betanya untuk profitabilitas besar 0,370. Lihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya 0,041, berarti kurang dari 0,05, maka profitabilitas mempengaruhi return saham. Begitu juga dengan CSR, nilainya 0,501, sig-nya sebesar 0,006, itu di bawah 0,05, maka CSR mempengaruhi return saham. Nah, berikutnya, kita masukkan angka-angkanya ke dalam diagram jalurnya. Tadi, ya, dari profit ke CSR, kita lihat profit ke CSR di sini betanya atau menghasilkan nilai P2 di sini 0,896. Sedangkan standar errornya sebesar 0,004. Nah,
angka di sini nanti bisa digunakan untuk menghitung nilai Sobel tesnya ya, sekaligus dicantumkan biar kita nggak bingung. Kemudian berikutnya dari CSR ke return. Nah, lihat CSR ke return berarti di sini CSR returnnya dependennya. Nah, ini sebagai P3. Nilainya 0,501, kemudian standar errornya 0,126. Sedangkan dari profit ke return, ini ya profit ke return, hasilnya ini 0,370. Nah, kita menghitung nilai pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsungnya berarti 0,370 dari mana? Nah, ini profitabilitas ke return saham, ini pengaruh langsung, nilai pengaruh langsung. Kalau pengaruh tidak langsung bagaimana? Dari profit CSR ke return, berarti nilai P nya P2 dikalikan dengan P3 nya. Kita lihat 0,896 kali 0,501, hasilnya 0,449. Untuk total pengaruhnya langsung ditotalkan saja, yaitu sebesar 0,819. Jadi itu untuk menghitung nilai pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, untuk memastikan apakah memang CSR memediasi atau tidak, kita menggunakan perhitungan Sobel test. Nah, tadi di awal sudah ada perhitungannya dengan menggunakan manual ya, rumus bisa dilihat yang berwarna kuning ini. Nah, tinggal dimasukkan saja akar P32, P3 kan ini ya, P3 0,501 dipangkatkan 2, kemudian dikalikan SP itu standar errornya SP2. Nah, berarti silang nih. P3 nya di sini, SP2 nya di sini 0,04 pangkat 2 kurung tutup. Nah, dan seterusnya. Ya, kemudian hasilnya menunjukkan 0,113. Baru kita masukkan ke perhitungan T hitungnya. P2 kali P3, P2 nya 0,896, P3 nya 0,501 dibagi hasil tadi 0,113, hasilnya sebesar 3,973. T hitungnya. Kemudian kita bandingkan T dengan T tabel. Nah, T tabel di sini kita menggunakan signifikansinya 5%. Ya, kalau 5% nanti hasilnya 1,96. Nah, kita bandingkan. Ini ya, T hitungnya 3,973, T tabelnya 1,96. Nah, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya bagaimana? CSR memediasi hubungan profitabilitas terhadap return saham. Nah, berarti memang terbukti nih ya. Nah, sebenarnya ada cara lain ya, selain manual. Nanti kita bisa menggunakan perhitungan dengan online ya. Ternyata ada kalkulator Sobel test yang sudah tersedia. Nah, untuk situsnya ya, kalian bisa melihat ini, tinggal dikopikan saja, nanti dimasukkan ke dalam Google. Nah, tinggal dikopikan ke sini, nanti akan terlihat kalkulatornya tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk yang ini sebagai Sobel test. Nanti kita isikan angka-angkanya di sini ya. Nah, angka di sini nanti di input ya. A di sini angkanya berapa? Nah, A itu sama saja dengan P2. A itu sama dengan P2, B itu sama dengan P3. Kita masukkan A-nya 0,896, B-nya atau P3-nya 0,501. SA di sini maksudnya standar errornya, untuk yang P2-nya atau SA 0,004, SB-nya 0,126 ya, yang di input di sini, kemudian nanti dikalkulate. Nah, saya praktekkan saja. 0,896, kemudian B-nya atau P3-nya 0,501, kemudian 0,004,
0,126. Setelah kita isikan, baru langsung dikalkulate. Kenapa munculnya nan? Kita mungkin di sini harus pakainya titik ya, bukan koma. Kita ulangi saja. Kita rubah dengan menggunakan titik bukan koma. Coba kita lakukan lagi. Nah, hasilnya sudah ada. Yang dilihat di mana sobel tesnya. Ya, di sini angkanya 3,9755. Kalau dilihat dari hasil secara manual tadi juga sama ya, 3,977 sekian. Nah, ini ya. Kita bandingkan yang hasil secara manual dengan kalkulator sobel tes. Kalau yang manual 3,973, kalau yang sobel tes kalkulator 3,975, selisih sedikit. Nah, kita bandingkan tadi ya dengan theta benar 1,96. Nah, bisa juga kita menggunakan p-value. Kalau nilainya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh mediasi. Tetapi kalau di atas 0,05 berarti tidak ada pengaruh mediasi. Nah, hasilnya ternyata di sini sebesar 0,000 sekian atau kurang dari 0,5. Maka disimpulkan CSR memediasi hubungan profitabilitas terhadap return saham. Ya, jadi itu untuk pembahasan mengenai variabel regresi dengan variabel intervening dengan menggunakan path analysis. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.